19020044. Di sini saya akan membahas lagi mengenai menyusun laporan keuangan atas pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Nah, di sini ada contoh soalnya mengenai obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Yaitu Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara. Sky Corporation kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai bukunya seharga $9.225.000. Modal Sky adalah $10 juta dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Jika menggunakan metode ekuitas, Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. Jadi 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar $675.000 dikurangin dengan kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90%, jadi sebesar $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 yang dikalikan dengan 90% lagi, yaitu $54.000. Jadi laba investasi dari Sky ini adalah sebesar $459.000. Nah, ini pun ada ayat jurnalnya yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007, investasi dalam Sky $675.000 di debit pada laba dari Sky $675.000 di kredit. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky, yaitu laba dari Sky $270.000 di debit, investasi dalam Sky $675.000 di kredit. Nah, kemudian lanjutan ayat jurnalnya, untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000 pengakuan perbagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007. Pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Investasi dalam Sky $54.000 di debit terhadap laba dari Sky $54.000 di kredit. Kemudian lanjutan ayat jurnalnya, untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dari Sky dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Sky pada tahun 2007 sebesar $459.000 yang tadi itu ya, yang tadi sebelumnya. Jadi investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 sebesar $11.250.000 dikali dengan 90%, jadinya $10.125.000. Nah, ditambah juga dengan laba Sky yaitu $459.000. Investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Sky dengan nilai nominal $5 juta telah ditarik secara konstruktif. Maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Nah, yang kedua mengenai menyusun laporan keuangan konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan saja bahwa SU adalah
perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2006, ketika Su mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta, pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950.000 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli $1.010.000 dari hasil 10% dikali nominalnya 10 juta ditambah $10.000 dan harga belinya $950.000. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM $950.000 terhadap kas $950.000 untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Nah, jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008, utang obligasi 10% $1.010.000 terhadap investasi pada obligasi PAM $950.000 dengan keuntungan atas penarikan obligasi $60.000. Sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar $9.090.000. Itu dari hasil nilai nominalnya $9 juta ditambah premi yang diamortisasi sebesar $90.000. Nah, di sini ada kertas kerjanya, kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dalam bentuk ribuan. Situ ada beban termasuk harga, terus beban hak minoritas, piutang bunga, investasi dalam Su. Nah, kemudian ini lanjutan kertas kerjanya. Nah, laba yang dilaporkan oleh Su untuk setiap tahun dari 4 tahun tersebut, PAM membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari Su bagi pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Laba dari Su $12.000 di debit, investasi dalam Su $12.000 di kredit. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam Su akan sama dengan 70% ekuitas Su. Pada tanggal 1 Januari 2013 tersebut menghasilkan ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasi laporan keuangan PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang A, utang obligasi 10% $1.080.000 terhadap keuntungan atas penarikan obligasi $48.000 dan investasi dalam obligasi PAM $960.000. Nah, kemudian yang B-nya, pendapatan bunga $110.000 terhadap beban bunga $98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi $12.000 untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Dan yang C, laba dari Su $202.000, investasi dari Su-nya $202.000 untuk menetapkan resiproritas.
Yang D, beban hak minoritas 66.000 terhadap hak minoritas 66.000 untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Adapun yang E, laba ditahan Su 4 juta, saham biasa Su 5 juta terhadap investasi dalam Su 6.300.000, hak minoritas 1 Januari 2008 2.700.000 untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan menetapkan hak minoritas awal. Yang kemudian yang terakhir F, utang bunga 50.000 terhadap piutang bunga 50.000 untuk mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.